Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tenang. Jika ada 3 ciri-ciri ini, mantan dan orang ketiga tidak akan lama bersama. Mantan akan balik sendiri. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, kan dia hanya melihat casingnya orang ketiga. Begitu juga orang ketiga hanya melihat casing permukaannya mantan saja. Dia belum tahu aslinya satu dan lainnya seperti apa. Kita orang yang paling mengenal mantan, paling tahu mantan seperti apa. Dan kita juga bisa tahu orang ketiga itu karakternya seperti apa. Nah, kalau ada 3 ciri-ciri ini, maka insya Allah mantan dan orang ketiga tidak akan bertahan lama. Ya, ciri-cirinya yang pertama, mantan dan orang ketiga memiliki kesamaan sifat. Sifat yang pertama, sama-sama keras kepala. Tidak bisa dinasehati. Ya. Jadi, kalau mantan saja yang keras kepala, orang ketiga tidak akan sanggup bertahan lama-lama bersama mantan. Apalagi kalau dua-duanya punya sifat keras kepala, tidak bisa dinasehati. Ya, kita tahu persis karena kita sudah bersama dengan mantan dalam waktu yang tidak sebentar. Mantan itu kalau ada maunya harus bisa dia dapatkan. Mantan itu tidak bisa dinasehati. Mantan itu kalau ada keinginannya tidak dia dapatkan, maka dia ngamuk. Egonya sangat besar. Ya, kenapa mantan memaksa berpisah dengan kita? Ya karena keras kepala. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa diarahkan, dan seterusnya. Kenapa orang ketiga memaksa merebut mantan dari kita? Padahal mungkin kita sudah berusaha menasehati dia juga. Jangan mengganggu mantan dan seterusnya, tapi dia tetap memaksa. Artinya, dua-duanya punya sifat yang sama. Sama-sama keras kepala, sama-sama memiliki ego yang besar. Ya, ego itu seperti batu. Kalau batu ketemu batu, pasti hancur berantakan. Ya, kalau batu ketemu air, dia akan hanyut. Itu yang terjadi pada diri kita dan mantan. Dia marah, dia ngamuk, kita dengarkan. Tapi sekarang bersama orang ketiga, dia tidak bisa begitu. Kalau dia marah, dia ngamuk, maka orang ketiga akan melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Ya. Dan semakin keras pertengkaran itu terjadi, semakin sering pertengkaran itu terjadi, maka akan semakin cepat pula mereka berpisah. Karena yang namanya bertengkar itu sesuatu yang amat sangat melelahkan. Pertengkaran itu adalah sesuatu yang kemudian akan membuat orang merasa tidak bahagia. Kita punya teman ya, yang hobinya bertengkar. Apa yang kita lakukan? Kita selalu menghindar. Ya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kalau kira-kira di sana ada dia sedang nongkrong, kita lebih baik nyari tempat yang lain. Nah, itu ketika punya teman yang hobi bertengkar. Begitu juga dengan mantan dan orang ketiga. Lah kalau bertengkarnya setiap hari berkali-kali, ya capek juga. Ya, dan orang akan memilih berpisah walaupun punya pasangan secantik apapun, seganteng apapun, daripada lelah
menjalani pertengkaran setiap hari. Kita bisa melihat tuh ya, kalau ada orang-orang beken lah ya, misal artis-artis di Hollywood itu, ketika mereka kawin menikah itu, pesta pernikahannya luar biasa mewahnya, pengantennya juga cantik banget, ganteng banget, tapi ternyata bercerai juga. Kenapa terjadi perceraian dan biasanya tidak bertahan lama pernikahannya? Ya karena faktor ego, pertengkaran yang terjadi setiap hari, dan setiap hari itu pertengkaran terjadi berkali-kali, ya. Nah, satu, kesamaan sifat keras kepala. Yang kedua, kesamaan sifat matre. Nah, itu dia. Kenapa mantan punya ketertarikan kepada orang ketiga? Karena dia berpikir orang ketiga ini duitnya banyak. Padahal ya seperti orang mancing ya. Ikan banyak sungai di sekitar sini. Saya sering melihat orang mancing. Kalau orang mancing, dia pengen dapat ikannya yang besar, maka umpannya juga harus yang besar. Ketika orang pengen dapat pasangan yang kaya, apa yang dia lakukan? Dia juga menampilkan dirinya seakan-akan dia orang kaya. Itu yang terjadi ya. Jadi ketertarikan mantan kepada orang ketiga karena orang ketiga nih sepertinya kaya. Orang ketiga juga berpikir begitu. Mantan ini sepertinya duitnya banyak nih, karena setiap hari pakai baju yang bagus, kemana-mana pakai mobil bagus, dan seterusnya. Padahal semua fasilitas yang ada pada diri mantan, misal kita yang kasih. Nah, jadi mantan berpikir orang ketiga kaya, padahal orang ketiga cuman pura-pura kaya. Orang ketiga juga berpikir bahwa mantan ini kaya, padahal semua fasilitas yang melekat dari mantan adalah milik kita, kita yang kasih, kita yang pinjami, kita yang memfasilitasi. Maka ketika mereka sudah kenal satu dan lainnya, sama-sama tidak punya apa-apa, mereka akan segera berpisah. Ya, nah maka orang kalau pengen kaya dengan cara mengawini orang kaya, maka dia akan menjadi orang yang paling menyesal. Bukannya jadi kaya, justru tambah menderita. Maka kita diajarkan waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan dan orang ketiga punya kesamaan juga. Sama-sama suka selingkuh. Kita bisa tahu orang ketiga suka selingkuh, ya. Kenapa? Karena dia merebut pasangan orang. Artinya apa? Kapanpun dia ketemu seseorang yang menarik hatinya, akan dia rebut. Dan itu cuma menunggu waktu saja. Dia akan bertemu dengan seseorang yang memiliki pesona dan penampilan yang jauh lebih menarik daripada mantan. Mantan juga begitu.
ketertarikannya kepada fisik orang ketiga. Dan cuman menunggu waktu saja, mantan akan bertemu dengan seseorang yang jauh lebih menarik daripada orang ketiga. Nah, maka ketika ini yang terjadi, sama-sama suka selingkuh, maka tentu mereka tidak akan bertahan lama-lama. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana ketika mantan tidak bisa bertahan berlama-lama, dia kemudian akan balik sendiri kepada kita? Jawabannya, karena ketika mantan bersama orang ketiga, ya, satu tadi bertengkar terus, dia capek. Yang kedua, matre, ternyata tidak dapat apa-apa, malah tabungannya habis. Yang ketiga, punya pasangan yang suka selingkuh. Dia merasa dikhianati, ya, maka pada saat itu dia akan sangat rapuh. Apakah dia kemudian tidak mencari seseorang sebagai pengganti orang ketiga? Orang dalam keadaan bangkrut mau mencari seseorang yang lebih keren lagi tentu amat sangat sulit. Ya, kalau kemarin dia bisa memilih dengan leluasa karena tabungannya masih banyak, ya, bisa neraktir ke sana kemari dan seterusnya. Sekarang mantan dalam keadaan yang bangkrut, dalam keadaan yang rapuh karena dikhianati, dalam keadaan kelelahan karena pertengkaran yang amat sering terjadi. Ya, apa yang bisa dia lakukan? Kembali kepada seseorang yang sudah dia ketahui selalu setia kepada dia, selalu sabar bersamanya, dan siap menerima dia apa adanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.